Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah ramai diperbincangkan oleh para guru, para pakar pendidikan, para praktisi pendidikan mengenai program-program dan kebijakan-kebijakan yang menjadi wacana oleh Kemendikdasmen yang baru. Jadi saya di sini hanya membacakan beberapa isu yang ramai sekali di media sosial tentang informasi pendidikan berdasarkan apa yang sudah saya simak dari berbagai media yang kemudian saya rangkum di dalam video ini. Ada beberapa program prioritas yang sering disampaikan oleh Mendikdasmen yang dimulai tahun 2025, yaitu yang pertama peningkatan kesejahteraan guru. Ini berita yang paling viral di kalangan guru, yaitu pemberian tunjangan kepada guru, khususnya bagi guru ASN, baik itu PNS dan P3K, dan non-ASN yang sudah bersertifikasi. Nah, di sini menurut informasi yang saya peroleh ya di media sosial, ini masuknya nanti di tunjangan sertifikasi yang semula kita itu menerima bagi PNS dan P3K itu menerima tunjangan sertifikasi 1 kali gaji pokok, itu nantinya ada mengalami tambahan lagi ya. Sedangkan bagi guru honorer yang bersertifikasi yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta ada kenaikan Rp500.000. Nah, lalu bagaimana guru yang belum bersertifikasi? Nah, jadi guru yang belum bersertifikasi ini juga akan mengalami kenaikan, yaitu di bagian tamsil ya. Yang semula tamsil itu 250.000, nantinya juga akan mengalami kenaikan. Nah, saat ini masih belum ada pengumuman resmi dari Kemendikdasmen. Menurut Mendikdasmen diumumkan pada upacara Hari Guru Nasional pada tanggal 28 November yang akan dihadiri juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi di sini bukan gaji ya yang naik. Jadi yang naik khusus untuk guru ini adalah itu tunjangan yang masuknya nanti di bagian sertifikasi ataupun tamsil. Nah, sedangkan gaji itu untuk semua ASN, bukan hanya guru. Gaji itu diatur di dalam PP nomor 7 tahun 1977 yang mana nominalnya terakhir diubah dalam PP nomor 5 tahun 2024. Nah, isunya ya, kabar baiknya masalah kenaikan bagi semua ASN ini juga nantinya tahun 2025 akan mengalami kenaikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, nanti akan diumumkan kata beliau oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, bagi jabatan yang lain ya, mengapa guru itu diberi penghargaan berupa tunjangan sertifikasi? Di sini saya jelaskan, guru itu jabatannya profesional atau guru itu adalah seorang profesi. Artinya tidak semua orang bisa menjadi guru. Ada standar dan kualifikasi tertentu untuk menjadi guru ya. Beda dengan jabatan yang lain. Silakan saja buka Google, baca di sana jurnal-jurnal ilmiah ataupun buku-buku. Di sana banyak sekali para ahli pendidikan, pakar pendidikan dari dalam Indonesia dan luar negeri yang menyatakan bahwa guru itu jabatannya profesional. Nah, oleh karena itu, karena jabatan guru itu profesional, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa guru yang sudah bersertifikasi itu bisa disebut dengan guru profesional. Dia diberi penghargaan 1 kali gaji pokok yang dinamakan dengan tunjangan sertifikasi. Nah, bagi jabatan yang lain juga ya, ini bukan ada perbedaan mengenai penghasilan. Ini bagi guru ada namanya tunjangan sertifikasi. Tapi bagi jabatan yang lain mereka nominal yang mereka terima itu bahkan melebihi dari kami guru ya, karena mereka itu menerima tunjangan tambahan penghasilan daerah TPP ya. Mereka menerima TPP itu jauh lebih besar dari kami, yang mana jika dinominalkan ya bagi jabatan yang lain, bagi jabatan struktural misalkan atau apalagi itu dokter,
itu jauh sangat besar dibandingkan kami guru yang menerima sertifikasi. Jadi jika dihitung-hitung ya, gaji kami ditambah sertifikasi, sedangkan bagi jabatan yang lain gaji saja kemudian ditambah TPP itu nominalnya jauh lebih besar jabatan mereka, jabatan non guru ya. Ini sekadar informasi. Nanti ada yang nyinyir mengatakan, wah apa ini guru ya. Gitu. Kemudian peningkatan kesejahteraan guru yang kedua adalah percepatan program sertifikasi guru melalui PPG. Dengan peningkatan kompetensi di dalam PPG tersebut, terutama pelajaran bimbingan konseling untuk jabatan guru kelas dan pendidikan nilai. Ini menegaskan ya bahwa tidak ada penghapusan PPG seperti RUU Sisdiknas pada beberapa tahun yang lalu, di mana dalam RUU Sisdiknas era Bapak Nadiem Makarim itu berupa penghapusan hak untuk mendapatkan sertifikasi bagi guru yang belum PPG dan digantikan berupa tunjangan yang layak. Namun sayangnya nominal tunjangan yang layak tersebut tidak disebutkan. Sedangkan bagi guru yang sertifikasi juga di dalam RUU Sisdiknas itu tidak tertulis. Yang sebelumnya di Undang-Undang Guru dan Dosen dituliskan itu menerima 1 kali gaji pokok, di dalam RUU Sisdiknas itu tidak disebutkan. Nah, ini bahkan ada rumor yang beredar ya di para guru bahwa program PPG yang nantinya itu dihapus, maka program sertifikasi nantinya masuk di dalam guru penggerak. Program prioritas selanjutnya yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, yaitu beberapa program seri pelatihan untuk guru yang terus-menerus, di mana di dalam seri pelatihan tersebut ada tambahan pelajaran bimbingan konseling untuk guru jenjang SD. Nah, di sini nantinya kita bukan dijadikan sebagai guru BK, tetapi kita diberi pelajaran bagaimana menjadi seorang pembimbing, bagaimana nantinya siswa-siswa itu kita bisa menerima informasi, menerima curhatan, menerima keluhan dari siswa kita, lalu bagaimana kita memberikan solusinya. Nah, ada isu bahwa pelatihan guru ini nantinya seperti program PKP, seperti yang telah dilaksanakan saat kurikulum 2013 lalu ya. Itu terakhir pada tahun 2020 rasanya ya, sudah berakhir kita program PKP. Nah, itu nantinya akan dilanjutkan. Itu kabarnya ya, isunya seperti itu. Kemudian program prioritas selanjutnya adalah mengurangi beban administrasi guru, seperti yang disampaikan oleh Mendikdasmen bahwa laporan administrasi guru nantinya itu akan lebih ringan dan tidak banyak. Nah, ada beberapa hal lain yang masih dalam pembahasan di Kementerian Pendidikan, yang mana ini setelah ramai juga dibicarakan, namun menurut Mendikdasmen ini masih dalam tahapan pembahasan ya, masih digodok lah, masih dalam penyusunan. Yaitu pertama masalah kurikulum merdeka. Nah, ini masih dalam pengkajian ya menurut beliau. Beliau berprinsip bahwa apa yang baik di dalam kurikulum merdeka akan terus dipertahankan, namun bagian mana yang kurang akan diperbaiki. Yang jadi pertanyaan adalah apakah nantinya kurikulum itu masih namanya kurikulum merdeka atau berubah menjadi deep learning, kurikulum deep learning. Istilah deep learning ini sudah pernah disebutkan oleh Mendikdasmen ke media, yaitu di mana deep learning ini terdiri dari 3 pilar ya, diusung oleh 3 pilar. Yang pertama, mohon maaf bahasa Inggris saya jika bahasa Inggris saya tidak fasih atau keliru. Yang pertama adalah mindful learning, yaitu menumbuhkan kesadaran atau minat untuk belajar. Siswa diajak untuk menyadari mengapa sesuatu pengetahuan baru itu harus pelajari, apa pentingnya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita mengajak siswa itu agar sadar bahwa pelajaran ini memang penting bagi kehidupan mereka. Kemudian pilar yang kedua adalah meaningful learning, yaitu proses pembelajaran bermakna atau pembelajaran kontekstual, di mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran untuk menguasai materi baru kaitannya dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian yang ketiga adalah
joyful learning, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan ini bisa dengan variasi gaya mengajar atau teknik pembelajaran atau gaya mengajar yang bervariasi. Bisa itu berupa media-media atau penayangan video, misalnya kita ajak siswa belajar keluar kelas dan lain sebagainya. Istilah joyful learning ini sama dengan belajar sambil bermain. Itu istilahnya bagaimana siswa itu diajak senang belajar bersama guru, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Jadi ketiga istilah ini sebenarnya bukan hal baru bagi kita guru, ini sudah sering kita lakukan ya. Paling tidak kita sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan yang dari ketiga pilar ini. Namun ini kita kembalikan lagi kepada Mendikdasmen. Apakah ini hanya sebatas strategi atau teknik dalam mengajar guru atau menjadi sebuah kurikulum baru? Jika menjadi sebuah kurikulum baru, harapan kami agar tidak menyulitkan guru. Karena kami perlu waktu kembali untuk mengenal istilah-istilah nantinya yang berubah ya. Kurikulum Merdeka saat ini saja kami masih belum menguasai. Kami sudah terbiasa karena selama berapa tahun ya, 8 atau 9 tahun ini kurikulum 2013 itu. Nah, ternyata berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Istilah yang dulu dinamakan dengan standar kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus itu sudah tidak ada lagi. Berubah menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar. Nah, ini kan berubah lah, dulu namanya RPP. Ini bukan hanya berubah nama, tapi isinya juga berubah. Andai saja hanya berubah nama itu tidak jadi masalah, namun isinya juga berubah. Capaian pembelajaran itu apa? Dulu namanya kompetensi itu apa? Berubah menjadi capaian pembelajaran, ternyata capaian pembelajaran itu berubah lagi nama-namanya ya, istilah-istilah di dalam penyebutan itu. Kata kerja operasionalnya itu sudah berubah ya. Jadi jika ini sebuah kurikulum baru, jangan menyulitkan kami guru dalam administrasi, karena tugas kami ini mengajar dan mendampingi siswa, bukan hanya sebatas administrasi sehingga membuat kami guru itu tidak full mendampingi siswa tidak terurus, akhirnya rendahnya hasil belajar siswa seperti beberapa tahun terakhir ya. Ada salah satu pakar pendidikan yang mengatakan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia hingga saat ini yang benar-benar berlaku secara legal adalah kurikulum 2013. Beliau mengatakan perubahan kurikulum Merdeka ini sebenarnya ilegal ya. Yang bermula pemberlakuannya itu dari perubahan menjadi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat saat Covid 2019 lalu. Beliau juga menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ini kan mengadopsi dari negara Finlandia atau Singapura. Kita terapkan di Indonesia. Jika kita membandingkan negara dengan negara tersebut, kita jauh ya di bawah ya, terutama dalam pendidikan orang tua siswa. Nah, kesadaran orang tua siswa terhadap pendidikan itu jauh dengan kita Indonesia. Maksudnya begini ya. Kalau anak-anak itu di luar sana seperti negara Finlandia, itu anak mereka itu sebelum masuk sekolah itu sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ini dia walaupun tidak sekolah itu sudah bisa ya, sudah mahir dalam belajar karena sudah dapat bimbingan dan pengaruh dari orang tua. Kemudian di sekolah gurunya itu tinggal kita mengarahkan bakatnya di mana. Yang kebetulan guru di negara sana itu sudah difasilitasi sarana dan prasarana sudah cukup, guru-gurunya sudah cukup. Berbeda dengan Indonesia. Nah, di negara kita Indonesia ini faktor pendidikan orang tuanya itu masih sangat rendah, terutama masih lulusan SD. Kemudian ekonominya juga masih di bawah dari rata-rata, menengah ke bawah ekonominya. Kekurangan guru, sarana prasarana tidak cukup. Berbeda dengan di sana, di luar negeri, mereka tinggal pilih apa sudah tersedia. Kalau kita mau memilih apa yang dipilih, tapi yang dipilih itu tidak tersedia. Nah, itu masalahnya. Melibatkan orang tua siswa tidak bisa karena orang tua siswa itu tadi ya, tidak ekonominya itu masih rendah, jadi tidak bisa berpartisipasi dalam pendidikan. Kita mau apa? Dananya tidak ada, ya kan? Nah, ini menurut salah satu pakar pendidikan yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kemudian
berita viral yang masih dalam pembahasan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah guru penggerak. Menurut Mendikdasmen, bahwa beliau menerima aspirasi dari berbagai pihak yang mengusulkan bahwa guru-guru yang lulus menjadi guru penggerak ini tidak langsung menjadi kepala sekolah. Mereka harus melewati berbagai tahapan-tahapan yang sudah seperti menjadi ketetapan sebelum adanya guru penggerak. Sedangkan menurut pakar pendidikan, guru penggerak ini tidak begitu berdampak baik kepada pendidikan dibandingkan biaya dan anggaran yang telah dibelanjakan untuk program tersebut. Guru penggerak bersifat diskriminatif karena tidak semua guru bisa ikut guru penggerak karena faktor seleksi, atau guru tersebut tidak bersedia ikut guru penggerak karena materi pelatihannya dianggap membebani guru. Dulu sebelum guru penggerak dinamakan dengan guru inti. Bedanya tidak ada perlakuan khusus untuk guru inti. Maksudnya pelatihan dan pengembangan kompetensi di dalam guru penggerak ini memang harus untuk semua guru, bukan hanya untuk guru penggerak. Nah, kalau adanya perlakuan khusus bagi guru penggerak, nanti adanya tumpang tindih level di dalam guru itu ya, antara guru penggerak dengan guru tidak penggerak nanti ada perbedaan lagi, ya kan? Sebelumnya kan sudah ada perbedaan antara yang sertifikasi dengan tidak sertifikasi. Dengan adanya guru penggerak nanti adanya tumpang tindih level itu ya. Padahal kan tidak ada level di bidang itu. Memang semua guru harus mengembangkan kompetensinya. Ini maksudnya ya. Nah, menurut pakar pendidikan, model pelatihan dalam guru penggerak itu dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran, instruksional leadership. Artinya dilatih untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas, bukan dibentuk untuk menjadi pemimpin sekolah. School leadership yang dilatih untuk memimpin para guru-guru di sekolahnya. Sehingga guru-guru muda yang diangkat menjadi guru penggerak itu memang belum mampu atau belum matang menjadi kepala sekolah, yang sering mengakibatkan sekolah itu menjadi tidak kondusif, budaya kerja positif tidak terbangun. Kalau soal administrasi, guru penggerak ini ya jagonya ya. Tapi syarat itu kan masih belum cukup. Karena syarat untuk menjadi pemimpin sekolah, memimpin para guru itu dia harus menguasai juga manajerialnya, supervisinya. Nah, masukan dari P2G bahwa materi konten yang diajarkan dalam PGP itu dialihkan ke PPPG saja, sehingga tidak lagi bersifat diskriminatif dan lebih efisien dalam anggaran. Kemudian berita viral yang selanjutnya yang masih dalam pembahasan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah PMM, di mana PMM ini ada e-kinerja kan di PMM itu. Nah, e-kinerja di dalam PMM itu nanti akan berubah komponennya. Yang semula komponennya itu berupa mengajar, ya kan? Kemudian pengembangan kompetensi-kompetensi, namun nanti ditambahkan juga dengan tugas bimbingan kepada siswa ya. Jadi kalau pengembangan kompetensi ini seperti sertifikat webinar dan seminar itu Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutnya dengan pengepul sertifikat ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengumpulkan sertifikat, memperbanyak sertifikat, itu tidak cukup kata beliau. Jika memang dalam mengajar dan dalam tugas bimbingannya itu tidak terpenuhi ya. Kemudian lagi di sini saya informasikan juga bahwa Ditjen G3 resmi ya memberitahukan bahwa program PMM itu tidak wajib. PMM hanya alat bantu. Bahkan PMM ya, pelatihan-pelatihan di PMM itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengusulan TPG ya. Sebagaimana kita sudah tahu ya, di beberapa daerah yang menjadikan persyaratan untuk mengusulkan TPG dia harus memiliki sertifikat pelatihan di PMM. Nah, itu kan sebenarnya itu tidak ada kaitannya sama sekali di TPG. Ini informasi dari Ditjen G3. Kemudian berita viral selanjutnya yang masih dalam pembahasan di Kemendikdasmen adalah ujian nasional.
Masalah ujian nasional ini banyak dari pakar pendidikan dan para guru yang menginginkan bahwa ujian nasional itu dikembalikan. Bahkan ada petisi ya yang menyatakan setuju dan tidak setuju masalah ujian nasional ini. Nah, bagi mereka yang setuju diadakannya kembali ujian nasional itu beranggapan dengan adanya UN, siswa itu akan lebih didorong untuk belajar. Mereka akan termotivasi untuk belajar. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya UN, UN itu hanya menambah beban stres siswa ya, yang tidak berdampak kepada hasil belajar siswa. Ini bagi pendapat mereka yang tidak setuju dengan diadakannya UN kembali ya. Namun pendapat saya pribadi ya, untuk UN atau tidak adanya UN itu tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah bagi saya itu adanya kebijakan bahwa siswa itu harus lulus dan siswa itu harus naik kelas. Jika tidak lulus dan tidak naik kelas, akan adanya intervensi dari orang tua, dari dinas pendidikan, bahkan dari LPMP atau balai guru penggerak. Nah itu, ini bagaimana ini? Sehingga nanti jika ada guru yang tidak menaikkan, sekolah yang tidak menaikkan siswa, tidak meluluskan siswanya, akan menurun nilai sekolahnya ya di dalam akreditasi sekolah itu. Nah ini jadi istilah bahasa Banjarnya ya bagi anak-anak kami itu begini, apa cangkal sekolah, apa belajar, kada dapat, kada bisa membaca, kada bisa berhitung, nya pagun lulus juga, pagun dapat ijazah juga, dapat rapot haji juga, pagun naik haji juga. Nah itu sering dibicarakan di sekolah ya. Kemudian kebijakan pembahasan yang masih dalam tahap penggodokan di Kementerian Pendidikan adalah kebijakan zonasi dalam PPDB. Kemudian pendidikan wajib 13 tahun yakni untuk jenjang usia dini ya, PAUD atau TK. Nah, ini kabar bagus ya mengenai pendidikan usia dini atau TK ini membantu kami bagi guru-guru yang mengajar di sekolah dasar. Karena tidak adanya TK atau tidak adanya PAUD ini menyulitkan bagi kami ya. Anak yang masuk itu ke sekolah kami, dia tidak mengenal huruf, dia tidak mengenal angka ya. Sedangkan tuntutan kurikulum harus ini kan. Ternyata ya kelas 1 kemudian dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, adanya kewajiban dinaikkan kelas, akhirnya naik kelas ke kelas 2, akhirnya naik ke kelas 3, sampai kelas 3 teman-temannya yang lain sudah bisa membaca, dia belum akhir membaca, akhirnya sampai kelas 6 dia tidak bisa membaca, sampai lulus masuk ke jenjang tingkat selanjutnya dia tidak mahir dalam membaca. Nah ini sangat-sangat mempengaruhi jika adanya kewajiban untuk anak ya yang sudah mulai diwajibkan belajar sejak usia dini ya, seperti TK dan PAUD. Nah hanya ini yang dapat saya informasikan. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini hanya sebuah isu ya, bukan berita resmi dari pemerintah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.